Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, apa yang Bapak rasakan ketika mengajar di sekolah? Ketika mengajar di sekolah ya sangat luar biasa nyaman, betah gitu Bu. Intinya saya udah betah. Betah ya. Bagaimana pendapat Bapak selama mengajar di sekolah? Ya, selama mengajar di sekolah ini yang saya rasakan adalah kebersamaan, sangat luar biasa, kekompakannya membuat saya nyaman, membuat saya mempunyai inspirasi-inspirasi untuk lebih meningkatkan lagi pembelajarannya. Oh, kemudian apakah Bapak mengajar di sekolah tersebut sebagai tugas utama? Tugas utama, Oh iya, alhamdulillah tugas utama sesuai dengan SK, oh iya. namun ya ada beberapa hal mungkin Bu terkait apa permasalahan eh, pribadi saya yang ingin berbicara kepada Ibu selaku coach. Hmm, apakah Bapak mengalami, kan tadi ada masalah ya dalam melaksanakan tugas sekolah itu. Masalahnya seperti apa itu, Pak? Masalahnya saya dari awal tahun 2021 saat saya diangkat menjadi ASN P3K, saya itu di 2021 hampir dua kali saya ditemui oleh atasan di kantor agar tidak mengajar di sekolah tapi bekerjanya di kantor. Nah, setelah 2021 ini Ibu, saya sebenarnya ingin mengabdikan diri sebagai guru. Namun mungkin saja atasan saya punya pikiran yang lebih baik lagi mungkin menurut pemikiran atasan supaya saya kerja di kantor. Namun secara pribadi saya waktu itu mempunyai alasan yang sangat jelas. Saya berbicara kepada atasan saya bahwa saya ingin mengabdikan dulu mengajar di sekolah. Setelah itu baru silakan saya tarik ke kantor. Nah, di tahun 2023 ini dilema kembali yang saya alami Bu di saat saya sedang betah-betahnya di sekolah, ingin mengabdikan diri di sekolah, ingin berbuat, ingin meningkatkan pembelajaran karena waktu saya dari 2021 ke belakang mungkin pembelajaran mengajar saya agak kurang. Setelah 2021 karena mungkin tuntutan hak saya diberikan lebih, ya saya pun kewajibannya intinya saya harus lebih di sana. Saya ingin berlari, ingin mencari sebuah pembelajaran, pengetahuan yang memang belum saya ketahui Ibu. Jadi di sana saya ingin mengabdikan, apalagi saya dilema di Desember di pengumuman CGP ini. Waktu itu dari sebelum pengumuman CGP saya akan ditarik kembali sebagai diperbantukan di kantor. Namun dengan lulusnya saya di CGP, saya punya alasan lain. Kepemimpinan, mohon maaf Bapak karena saya lulus CGP, jadi saya ingin mengikuti pendidikan GP ini. Setelah CGP ini berlangsung, jadi saya pekerjaan ini sekarang itu ada pekerjaan double. Yang pertama saya harus mengajar, yang kedua saya harus membantu
intinya membantu kelancaran terhadap administrasi ASN P3K Kabupaten Cianjur. Karena mungkin Ibu mengetahui bahwa ASN P3K ini baru ada di tahun 2021. Saya sering mempelajari intinya manajemen undang-undangnya, aturannya. Jadi kalau di kantor itu kan kalau yang punya jabatan 1 tahun 2 tahun itu berganti. Kalau saya mungkin kalau menjadi staf tidak akan berganti. Jadi saya yang sudah mengenal taspen, saya yang sudah mengenal dengan aturan-aturan itu. Jadi mereka kadang kala kegiatan kantor itu mengenai P3K pasti berbicara dulu sama saya, walaupun saya itu bukan siapa-siapa. Saya hanya guru yang memang dulu mempelajari undang-undangnya, aturannya gitu. Jadi kalau pejabatnya kan 1 tahun udah bisa tentang manajemen ASN P3K berganti gitu kan ya. Nah, ini juga menjadi permasalahan Ibu. Semoga terbaik. Saya ingin tetap menjadi guru walaupun kemarin pimpinannya baru lagi, pimpinannya baru lagi sekitar baru 2 bulanan. Dia langsung, Kang wayahna kudu ka kantor, walaupun diperbantukan silakan akang kerja di sekolah. Membuat saya pusing sebenarnya di samping saya harus mendidik, ada sebuah cita-cita yang ingin saya ada cita-cita yang saya harapkan dari diri saya, yaitu mengembangkan diri saya di sekolah. Saya ingin mengembangkan pembelajaran yang memang terus terang secara model pembelajaran itu saya masih kurang. Hanya saya pas masuk GP ini, jadi saya tahu dulu saya metode pembelajarannya ceramah terus ke anak-anak sampai anak-anak ada yang ngantuk, anak-anak ada yang mungkin bosan dengan plan pembelajaran saya. Pas saya ikut GP di 3 bulan ke belakang ini, saya terapkan sedikit demi sedikit di kelas. Di saat-saat saya happy, di saat-saat saya enjoy untuk mengajar, di saat-saat saya istilahnya motivasinya tinggi terhadap pembelajaran ini, ya ada lagi komunikasi yang harus saya pindah. Jadi sampai kapan ini saya harus seperti ini gitu kan. Udah saya memberitahu, Pak, saya ingin di sekolah dulu, mungkin umur saya yang masih muda, ya insya Allah kalau umur saya 45 atau 50, ya mungkin silahkan Bapak bisa menarik saya gitu kan. Saya baru umur 39 mau menginjak 40, ya saya ingin menikmati saat-saat saya berbakti mengajar gitu. Jangan sampai saya pas ke kantor ternyata minim pengetahuan saya tentang metode atau model-model pembelajaran. Itu mungkin Bu sebuah permasalahan yang mungkin saya dilema di awal bisa dilihat di awal LMS saya, mungkin LMS saya itu hijau gitu kan, tapi pas sekarang itu agak menurun karena memang ini dilema gitu Bu. Saya harus bekerja pagi sampai sore, malah pulangnya hampir maghrib gitu kan, harus di 2 tempat ini gitu, tempat tugas ini. Nah ini mudah-mudahan ada terbaik, walaupun solusinya insya Allah saya akan jalani. Kasih. Bagaimana Bapak mengatasi masalah yang dihadapi tersebut? Apakah dapat diselesaikan atau tidak, Pak? 2 masalah tersebut. Kalau saya rasa saya sedang menyelesaikan permasalahan ini sedikit demi sedikit. Contohnya saya berkomunikasi bahwa saya ingin di sekolah
ingin mengabdikan dulu, setelah mengabdikan baru itu kan satu solusinya. Yang kedua, saya di jam mengajar saya, di pembelajaran mengajar saya tidak pernah pergi ke kantor, tapi saya selesaikan dulu di sekolah. Setelah diselesaikan di sekolah, saya pergi ke kantor untuk membantu apa yang diharapkan oleh pimpinan saya. Oh ya, kemudian Pak, eh, apa Bapak tahu tujuan dilaksanakan coaching klinik ini? Ya, tujuan dilaksanakan coaching klinik ini adalah proses komunikasi proses komunikasi antara coach dan coachee, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachee itu mudah-mudahan tercurahkan gitu kan, adanya solusi, adanya penyelesaian gitu Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Apakah Bapak memerlukan bimbingan atau petunjuk dalam melaksanakan tugas? Ya tentu saja untuk melaksanakan tugas ini saya harus ada bimbingan, karena saya yakin guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat, tidak ada kesempurnaan, jadi sewajarnya adanya sebuah pembinaan untuk saya pribadi gitu. Bagaimana rencana aksi nyata ke depannya ataupun tindak lanjut dalam melaksanakan tugas Bapak sebagai guru di sekolah? Ya, saya akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya akan melaksanakan proses pembelajaran ini dengan penuh rasa tanggung jawab, karena mungkin saya ini di sini sebagai guru gitu kan, harus bisa menyampaikan pembelajaran-pembelajaran atau ilmu-ilmu pengetahuan, menuntun para peserta didik saya untuk lebih mengantarkan mereka ke harapan-harapannya, cita-citanya, mungkin itu Bu. Oh iya. Kemudian bagaimana komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pembelajaran Bapak dalam melaksanakan tugas di sekolah? Ya komitmen saya itu, ya saya mentaati kesepakatan sekolah Bu. Saya harus sadar dan tanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan amanah dari pemerintah selaku guru, dan saya akan melaksanakan komitmen itu Bu, dengan kesepakatan yang telah ditulis. Kalau di ASN P3K ada kontrak kerja. Nah, yang dituliskan kontrak kerja ini akan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah diampunya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Itu di kontrak ASN P3K ada, berarti saya harus melaksanakan komitmen tersebut, Bu. Iya betul ya Pak ya. Kesimpulan dari sesi coaching kita saat ini apa ya Pak? Ya saya sebenarnya kesimpulannya agak plong setelah ada partner bicara gitu kan. Ada partner bicara sama Ibu, jadi Ibu selaku coach, saya agak plong, ada yang mendengarkan kebingungan mana langkah apa sebenarnya yang harus saya hadapi gitu kan. Di sisi lain saya sudah enak ataupun nyaman sebagai pendidik gitu Bu, daripada mungkin di kantor yang mengurus banyak orang, ataupun mungkin saja pekerjaannya belum saya kuasai gitu kan. Tapi Ya. kalau misalnya di sekolah minimal 60% saya sudah menguasai tentang metode-metode pembelajaran, apalagi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bu. Sangat luar biasa, sangat memotivasi saya untuk bagaimana caranya mengantarkan atau menuntun peserta didik kita supaya
bahagia setinggi-tingginya gitu, sesuai dengan kodrat dia masing-masing gitu, Bu. Iya, semoga kedepannya Bapak lebih baik lagi dalam mengembankan tugas dan amanatnya ya, Pak, ya. Ya. Mungkin, coaching klinik ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu